Langkah polisi tak terbendung. Hanum Rais terseret makar kasus Egy Sujana. Dalam beberapa minggu belakangan ini sudah banyak penangkapan dan pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap berbagai pihak yang dulunya nampak kebal hukum. Dulunya petantang-petenteng, mau ngomong apa suka-suka dia, dikira polisi tidak berani menciduk mereka. Mereka ini tidak menyangka ketika Presiden Jokowi memberikan kode keras, itu bukan lagi gertakan, bahwa Presiden Jokowi sudah tidak ada beban. Pihak kepolisian pun bergerak dengan cepat. Egy Sujana pun tidak berdaya ketika diringkus pihak kepolisian. Lalu Kiflan Zain yang sudah mau pergi ke Brunei pun ikut diangkut. Kemudian dilepas lagi, dan saya yakin tentu dengan ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Kiflan Zain. Buat apa aparat kepolisian? Sesuatu yang bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk makin gencar menyelidiki. Bahkan bisa jadi itu juga jadi bocoran yang menyebabkan pihak kepolisian bisa mencium aksi massa rusuh tanggal 21-22 Mei. Yang sekarang ini makin diungkap, makin tambah mengerikan skenarionya. Bahkan sampai ke rencana pembunuhan 4 tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei. Ini betul-betul upaya makar. Saya berharap jika semuanya terungkap, pasal makar juga akan disangkakan kepada para dalang dan eksekutornya. Kita juga menyaksikan penangkapan terhadap Mustafa Nahrawardaya yang biasanya suka ceplas-ceplos di media sosial dan mengira dirinya juga kebal hukum. Caleg gagal ini berpotensi akan berlebaran di penjara. Banyak pihak yang senang dengan penangkapan Mustafa ini. Cuitan-cuitan itu loh bahkan sampai pernah menyinggung salah satu ibu negara istri Gus Dur. Sebelumnya Amin Rais juga akhirnya mau datang untuk diperiksa oleh pihak kepolisian. Mungkin agak kepepet dan takut sampai dijemput paksa karena dia mangkir dari panggilan pertama. Oh iya, Amin Rais juga bisa takut kok. Dia kan juga manusia biasa kayak kita-kita ini. Saya yakin sepintar-pintarnya Amin Rais berkelit, nanti pasti akan jatuh juga. Saya percaya bahwa pihak kepolisian punya strategi sendiri menghadapi Amin Rais. Salah satu bukti adalah ketidakberanian Amin Rais untuk memanggil lagi dari panggilan polisi. Yang kedua adalah perubahan narasi yang disampaikan oleh Amin Rais. Dari yang menyebut pihak kepolisian seperti PKI menembaki umat Islam, lalu kemudian berubah 180 derajat. Melunak dan tidak lagi menuding, malah seperti membela pihak kepolisian. Tapi ini semua tidak mempan, karena terungkap bahwa hari ini anak Amin Rais yang lakunya sama persis seperti bapaknya, yakni Hanum Rais, ikut terseret dalam kasus makar yang disangkakan terhadap Egy Sujana. Hari ini ternyata Hanum Rais berada di Polda Metro Jaya. Ya, penyidik hari ini juga memeriksa Hanum Rais, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono kepada media. Dilansir dari detik.com, sudah tadi sekitar pukul 3 sore, Argo mengatakan pemeriksaan terhadap Hanum Rais tengah berlangsung. Hanum sudah ada di ruang penyidik sudah, kata Argo. Sebenarnya yang menjadi berita adalah ikut diperiksanya Ustadz Sambo terkait kasus makar Egy Sujana. Ustadz ini merupakan guru ngaji Prabowo, makanya berita ini cukup mendapatkan perhatian publik. Karena seakan selangkah lagi maka kasus makar itu juga akan menyeret Prabowo. Namun bagi saya langkah pihak kepolisian menyeret Hanum Rais untuk ikut diperiksa dalam kasus ini juga sangat penting. Karena kalau melihat Egy, nama Hanum Rais justru tidak pernah keluar. Tidak seperti Amin Rais dan Kiflan Zain. Saya malah menyangka pihak kepolisian akan memanggil orang-orang seperti PA212 yang merupakan massa aksi demo di depan Bawaslu kala itu. Ini demonya yang belum penetapan rekapitulasi hasil pemilu oleh Bawaslu yang awalnya di tanggal 9 Mei lalu batal dan jadinya pada tanggal 10 Mei yang juga dihadiri oleh Neno Warisman dan Yusuf Martak. Saya malah mengira Neno dan Yusuf Martak ini yang akan diperiksa pihak kepolisian. Tiba-tiba saja terungkap bahwa Hanum Rais lah yang diperiksa hari ini. Artinya keterlibatan Hanum Rais lebih besar ketimbang Neno dan Yusuf Martak. Ada apa ini?
Publik tentu tidak akan pernah lupa bahwa Hanum Rais berperan besar dalam mengendorse luka lebam Ratna Sarumpait yang dia sebut sebagai akibat penganiayaan sambil menyebut dirinya dokter. Sidang kasus Ratna masih berlangsung, tidak menutup kemungkinan juga akan menyeret Hanum Rais. Oleh sebab itu saya merasa paham kenapa Hanum Rais mau datang ke Polda buat diperiksa tanpa heboh dan protes. Bahkan akun Twitter miliknya sudah di-private. Dia ini pasti sudah merasa takut akan terseret dalam kasus Ratna Sarumpait. Sekarang sudah masuk terseret dalam kasus Egy Sujana, kemungkinan menjalani kehidupan di balik jeruji besi sudah mulai mendekat ke arah Hanum Rais. Kita ikuti saja perkembangannya. Demikian Kura-Kura ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,